Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putro Balkis dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang itihad dan hulul. Sebelum membahasnya, pernahkah kalian mendengar kata itihad dan hulul? Jika kalian tidak pernah mendengar, maka silakan simak video ini dengan baik. Berdasarkan tasawuf falsafi, konsepsi tentang Tuhan yang merupakan lebih lanjut oleh para pemikiran para ahli, jika dalam tasawuf sunni mengenal makrifah adalah sebagai makam yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia di mana manusia mengenal Allah dengan hati. Dalam tasawuf falsafi dikatakan bahwa manusia dapat melewati semua makam tersebut. Manusia dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi, yakni persatuan dengan Tuhan yang dikenal dengan istilah itihad, hulul, wa'dah, al-wujud, atau maupun isyarak. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu itihad dan apa itu hulul. Keduanya itu ada perbedaannya. Apa sih perbedaan antara itihad dan hulul? Dan apa sih persamaan keduanya itu? Itihad berasal dari kata itihad, yatahid, itihad dari kata wahid yang berarti kebersatuan. Itihad menurut bahasa berarti penyatuan atau perpaduan dua hal. Artinya, perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai sesuatu apapun. Itihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa dirinya telah menyatu dengan sang Khalid, sehingga masing-masing di antara keduanya bisa memanggil kata-kata aku. Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, membawa paham yang berbeda dengan ajaran tasawuf sufi sebelumnya. Abu Yazid memberi paham bergabung menjadi satu. Paham ini, seorang sufi dapat bersatu dengan sang Khalid setelah terlebih dahulu melebur dalam keadaan sandaran rohani dan jasmani fana, untuk kemudian dapat keadaan baqa bersatu dengan Allah. Dalam faham itu juga, seorang untuk mencapai itihad harus melalui beberapa tingkatan, yaitu fana dan baqa. Fana merupakan peleburan sifat-sifat buruk manusia agar menjadi baik. Pada saat ini, manusia maupun menghilangkan semua kesenangan dunia sehingga yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah. Maka, itulah inti dari itihad, diam pada diri sendiri. Selain Abu Yazid Al-Bustami, Harun Nasution juga menjelaskan bahwa dalam itihad yang dilihat hanya satu wujud. Sungguh pun ada dua wujud yang terpisah satu dari yang lain. Dalam itihad, identitas telah hilang, identitas telah menjadi satu. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Dalam itihad bisa terjadi pertukaran antara yang mencintai dan dicintai. Kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja halal yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologi, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan yang menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata hala yang berarti menepati suatu tempat. Jadi pengertian hulul secara bahasa adalah menepati suatu tempat. Secara makrifah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Hulul atau juga sering disebut peleburan antara Tuhan dan manusia. Menurut pendapat sufi lainnya, seperti Nashiruddin Al-Tushid, al-hulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya dengan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh yang dilenyapkan. Menurut Sufi Al-Halaj,
manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu manusia ketuhanan atau lahud dan sifat kemanusiaan dan nusut. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat-sifat ilhiyat dan lahud dan sifat inisyah atau nusut. Tujuan dari hulul adalah mencapai persatuan secara batin. Untuk itu, Hamka menyatakan bahwa al-hulul adalah ketuhanan lahud, menjelma ke dalam diri insan nusut. Dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seorang insan telah suci, bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Nah, itu pengertian dari hulul. Sekarang, apa sih persamaan dan perbedaan antara ittihad dan hulul? Persamaan keduanya, ajaran hulul al-halaj dan ajaran ittihad Abu Yazid sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam ittihad dan hulul, seorang sufi mengeluarkan syahadat. Dan perbedaan keduanya terletak pada ittihad, roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya, Khalid. Sedangkan ajaran hulul, roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba, manusia. Perbedaan antara ittihad dengan hulul adalah dalam hulul diri al-halaj tidak melebur atau hilang, sementara dalam ittihad dari Abu Yazid hancur dan hanya ada pada diri Tuhan. Jadi, dalam ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam hulul ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kelebihan hanya pada Allah dan kekurangan semuanya hanya pada diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.